Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi atau pemetaan. Fungsi atau pemetaan itu biasanya dinotasikan dengan F, A, seperti ini. Jadi fungsinya dari A ke B, kemudian nanti ada definisinya. Jadi misalkan fx sama dengan, ini contoh saja, misalkan x plus 4. Jadi ini A, misalkan aja ini adalah himpunan A, kemudian ini adalah himpunan B, kemudian ini misalkan ada elemen-elemen di A, jadi misalkan aja elemennya adalah X, kemudian misalkan ini adalah elemen-elemen di B, misalkan aja elemennya adalah Y. Nah, nanti elemen-elemen di A ini dipetakan ke elemen-elemen di B. Nah, biasanya nanti di B ini tidak semuanya harus terpilih. Jadi misalkan dia yang terpilih hanya elemen-elemen di dalam C. Seperti ini. Jadi nanti A ini disebut sebagai domain. Kemudian B ini disebut sebagai kodomain. Dan C disebut sebagai ring atau daerah hasil. Kemudian X ini sering disebut sebagai peubah bebas. Jadi X ini adalah peubah bebas dan Y adalah peubah tak bebas. Kemudian yang penting lagi dari sebuah fungsi adalah ini ya, definisi dari domain dan ring itu sendiri. Jadi domain F, jadi domain dari fungsi F itu biasanya didefinisikan sebagai seperti ini. Jadi X elemen bilangan real sedemikian sehingga Fx elemen bilangan real. Jadi semua X bilangan real yang menyebabkan Fx juga merupakan bilangan real, atau kalau dalam kalimatnya biasanya sering ditulis sedemikian sehingga Fx terdefinisi. Kemudian ring dari F itu didefinisikan sebagai Fx elemen bilangan real sedemikian sehingga X-nya ini harus merupakan elemen dari domain F. Seperti ini. Kemudian contohnya, misalkan kita punya F, kemudian himpunannya ada seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Ini dipetakan ke himpunan sebagai contoh seperti ini, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian definisi fungsinya adalah Fx sama dengan X plus 3. Jadi kalau seperti ini, 1 Fx-nya adalah X plus 3, jadi 1 plus 3 jadi 4. 2 dipetakan ke 5, 3 dipetakan ke 6, 4 dipetakan ke 7, 5 dipetakan ke 8. Nah, biasanya yang sering digunakan adalah tidak spesifik seperti ini, tapi biasanya misalkan langsung dipilih himpunan bilangan asli. Kemudian misalkan definisi fungsinya adalah Gx sama dengan X plus 2. Misalkan contoh yang lain, H sama dengan pemetaan dari
himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Misalkan definisi fungsinya adalah hx sama dengan x plus per x kuadrat plus 1. Jadi ini hanya contoh saja. Nah, kemudian berbicara tentang fungsi, banyak soal yang kita disuruh untuk mencari domain dari suatu fungsi. Jadi domain sendiri itu biasanya dibedakan jadi 3 macam. Yang pertama adalah domain alami. Jadi domain alami ini sama seperti ini ya. Jadi kalau kita tuliskan dalam suatu kalimat, dia adalah himpunan semua x elemen bilangan real sehingga fx elemen bilangan real, atau kalau di dalam kalimat sering dituliskan fx terdefinisi. Kemudian yang kedua adalah domain fisis, yaitu himpunan semua x elemen bilangan real sehingga fx terdefinisi dan sesuai dengan masalah fisis yang terkait. Jadi biasanya kalau yang kedua ini harus ada masalah tertentu yang akan kita kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah domain yang dibatasi. Ya, kalau yang ini adalah domain yang dibatasi sesuai dengan keinginan. Nah, nanti dalam menentukan suatu domain itu sangat sering kita akan dihadapkan dengan soal-soal seperti ini. Jadi kalau ada suatu fungsi misalkan 1 per fx seperti ini, jadi dia memiliki penyebut, maka untuk mencari domainnya yang kita harus perhatikan adalah fx penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua yang juga sering dipakai adalah kalau kita berhadapan dengan fungsi seperti ini yang dia berada di dalam akar, maka syaratnya adalah fx harus lebih besar sama dengan 0. Jadi ini sering sekali digunakan untuk menentukan domain dari suatu fungsi. Sekian, terima kasih.